Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair ananda semua yang ada di rumah. Kaifa halukum? Semoga ananda semua dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Hayya bina naftah bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar PAI Pendidikan Agama Islam, yaitu bab yang kedua, Aku Cinta Al-Quran. Bagian B, Adab terhadap Al-Quran. Kemudian bagian C, melafalkan huruf-huruf hijaiyah. Lanjutkan dengan bagian D, melafalkan Quran Surah Al-Fatihah. Anak-anak ibu, berikut ini ada beberapa adab terhadap Al-Quran ya. Yang pertama yaitu niat ikhlas. Ketika kita membaca Al-Quran, kita harus niat dengan ikhlas hanya karena Allah. Kemudian yang kedua, keadaan kita harus suci ya. Suci tempat, suci pakaian ya. Dan juga ketika kita membaca Al-Quran, kita harus melihat apakah kita sudah berwudu atau belum ya. Sebaiknya membaca Al-Quran dalam keadaan bersuci atau sudah mengambil air wudu. Dan membaca ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kemudian juga membaca basmalah ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, menurut anak-anak, manakah adab terhadap Al-Quran yang benar dari 3 gambar ini? Nah, benar sekali. Itu tadi adalah adab-adab terhadap Al-Quran, yaitu niat ikhlas, bersih tempat dan diri, menghadap kiblat, membaca ta'awuz, membaca basmalah, dan juga kita harus menaruh Al-Quran di tempat yang tinggi. Jangan menaruh Al-Quran sembarangan atau tempatnya di bawah ya. Selanjutnya anak-anak ibu, kita akan melihat huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ini adalah huruf Arab yang terdapat di dalam Al-Quran ya. Berjumlah 29. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, dha, ra, zai, sin, shin, so, do, to, zo, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, wa, lam, alif, hamzah, ya. Itu tadi adalah huruf hijaiyah yang jumlahnya 29. Sekarang kita mau melihat lagi harokat atau artinya tanda baca. Anak-anak ibu, ada 8 tanda baca di dalam membaca huruf hijaiyah ya, atau Al-Quran, yaitu fathah, kasroh, dhammah, fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin, tasydid, dan sukun. Sekarang kita lihat satu persatu ya. Yang pertama adalah fathah. Tanda baca fathah menghasilkan suara A. Lihat di sini, huruf ba dan ta jika diberi tanda fathah maka dibaca bata. Kemudian yang kedua adalah tanda baca kasroh yang menghasilkan bunyi atau suara I. Di sini ada 2 tandanya di bawah seperti itu, bibi. Ya, yang ketiga adalah tanda baca dhammah menghasilkan suara U. Lihat huruf ta jika diberi harokat dhammah bacanya tutu. Kemudian yang nomor 4, fathah tanwin akan menghasilkan suara an, garis 2 di atas ya. Contohnya ban. Yang kelima yaitu kasroh tanwin menghasilkan bunyi in ya. Huruf ba jika dikasih kasroh tanwin menjadi bin. Yang selanjutnya tanda baca dhammah tanwin ya, menghasilkan bunyi un. Contohnya huruf ba dikasih tanda dhammah tanwin dibaca bun. Dan yang ketujuh yaitu tasydid. Tasydid akan menghasilkan bunyi double. Tanda bacanya seperti ini ya. Kemudian yang ke-8 yaitu harokat sukun. Bentuknya seperti ini. Selanjutnya ananda semua, kita akan melafalkan Quran Surah Al-Fatihah bersama-sama. Sebelumnya, Al-Fatihah adalah surat pertama di dalam Al-Quran. Al-Fatihah artinya adalah pembukaan ya. Surah Al-Fatihah ini disebut juga dengan Ummul Kitab.
yang diturunkan di Mekah sebanyak 7 ayat ya. Nah, dan Al-Fatihah ini wajib dibaca ketika kita sholat. Sekarang mari kita sama-sama melihat dan membaca bersama-sama surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah diakhiri dengan tanda mad arid li sukun yang berharokat 2, 4 atau 6 harokat. Anak-anak ibu, mari kita baca bersama-sama ya dari ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tadi penjelasan dari Ibu semoga bisa dipahami ya nak. Untuk materi bab yang kedua ini, aku cinta Al-Quran. Ananda semua silahkan belajar di rumah mempersiapkan untuk ujian formatif 1 yang akan dilaksanakan mulai besok pagi, yaitu tanggal 1 September. Ibu doakan semoga Ananda semua Allah mudahkan dalam belajar dan menyelesaikan soal-soal ujian ya, amin ya robbal alamin. Hayabina nahtatim bi qiraati hamdalah, alhamdulillahi robbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.